Ikonoklasme. Postmodernism is iconoclastic. Kata Farid Muhnik mengawali kuliahnya di kampus Istak, Malaysia di suatu pagi. Mata, telinga, dan pikiran kami terfokus pada apa yang akan dijelaskan kemudian oleh Profesor Filologi dan Filsafat Barat asal Masedonia itu. Kami begitu penasaran apa sebenarnya maksud profesor itu. Apa yang diperbuat oleh orang-orang postmodernis itulah yang disebut iconoclastic acts of destruction. Lanjutnya. Namun pernyataan kedua ini masih menantang curiositas kami. Kata-kata profesor pun terus mengalir. Syah dan diceritakan, suatu ketika John Chapman membuat lukisan yang lebih unggul dari aliran impresionisme modern. Tapi ia tidak tahu apa nama lukisannya itu. Pokoknya bukan lukisan modern dan bahkan menyimpang dari pakem lukisan modern. Ia dengan nada main-main menamakannya postmodern. Lain John Chapman, lain pula Charles Jeng. Jeng bersorak gembira ketika pada suatu hari di tahun 1972 perumahan Bruce Igeo di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat dihancurkan. Gembira karena bangunan itu adalah lambang kepongahan arsitektur modern. Hancurnya arsitektur modern adalah kematian modernisme dan kelahiran postmodern. Banyak kisah seperti ini, tapi yang penting adalah bagaimana orang memaknai istilah postmodern. Postmodern berasal dari kata modern. Modern yang diduga ditemukan oleh Cicero itu berarti here, now, atau up to date, terkini atau kekinian. Istilah ini kemudian disematkan kepada zaman kejayaan Barat setelah zaman kegelapan, Dark Age di Eropa. Tapi karena itu nama zaman dan zaman itu selalu berubah, maka namanya dipersoalkan. Apalagi di Barat, perubahan termasuk dalam soal keyakinan dan kebenaran adalah keniscayaan. Segala sesuatu harus berubah dan tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Tentu yang berubah tidak pernah berwajah, tanpa wajah boleh jadi tanpa identitas. Identitas modern dianggap tidak ada atau tidak keren lagi. Bosan menjadi modern, orang lalu ganti identitas baru yaitu postmodern atau after now. Tapi istilah ini pun bermasalah sebab waktu setelah hari ini secara esensial tidak atau belum wujud. Kalaupun dianggap wujud, ia hanya sebagai wujud akal, mental existence. Tidak aneh jika bagi sementara pakar bahasa istilah postmodern itu dianggap aneh. Laszlo Kolaskowski misalnya mencirikan kata postmodern sebagai cacat istilah atau sintaksmetik, suatu perkawinan dua kata yang tidak sah secara linguistik. Maka dari itu hasilnya adalah ambiguous. Kekesalan memahami istilah postmodern mirip dengan anekdot di warteg, hari ini bayar, besok gratis. Tidak seorang pun pernah makan gratis di situ, sebab orang akan selalu makan hari ini dan tidak akan pernah makan esok hari. Istilah postmodern kemudian dinisbatkan kepada suatu sikap sosial, sikap hidup atau mentalitas, tapi tetap saja cacat. Sebab ternyata nama itu lahir dari kebencian, kritik atau bahkan kemarahan pada masa lalu. Postmodernisme seperti durhaka pada ibu yang melahirkannya. Watak postmodern yang serba menghancurkan atau dekonstruktif itu ikonoklastis namanya. Iconoclastism adalah istilah keagamaan yang diambil dari kata eikon dan klein. Icon artinya gambar, frame atau image, dan klein artinya menghancurkan. Dulu, iconoclastism adalah aliran keagamaan dalam Kristen yang menafikan pemujaan terhadap gambar, iconoletters. Penganutnya disebut ikonoklas, yang kemudian menjadi julukan bagi siapapun yang merusak dogma yang mapan. Di zaman Bizantium, mereka dikenal dengan sebutan ikonodelos atau ikonophiles. Dari sekedar menghancurkan gambar keagamaan, ikonoklasme berubah menjadi sikap menghancurkan tradisi. Ikon bukan lagi gambar tapi doktrin, tradisi, kepercayaan, atau prinsip kebenaran. Bagi Rudolf Panwitz dalam The Crisis of European Culture, yang dihancurkan postmodernisme adalah sikap militeristik, elitis, dan nasionalistis. Menurut Kevin J. Van Hooser dalam The Cambridge Companion to Postmodern Theology, target penghancuran postmodernisme adalah bangunan, sistem konsep, rezim politik, dan teologi. Tapi bagi Nietzsche lebih fundamental lagi, yang dikritik dan dihancurkan postmodernisme adalah nilai kebenaran. Karena kebenaran berasal dari Tuhan, Tuhan pun kena marah lalu dibunuh. Membunuh Tuhan adalah membunuh keimanan atau teologi. Karena teologi adalah bagian dari metafisika, maka postmodernisme adalah post-metafisik atau post-religion. Kalaupun ada, itu namanya religion without God. Metafisik adalah rumah agama-agama, maka putus cinta dengan agama berarti hengkang dari rumahnya. Di sini postmodernis kehilangan atau menghilangkan segalanya, kecuali nalarnya. Maka tepat sekali Gianni Fatimo ketika menyimpulkan bahwa orang Barat postmodernis adalah nihilis yang sempurna
atau kufur kafah dalam bahasa Islam. Maknanya nihil dari kebenaran dan nilai. Sebab seperti ajaran Nietzsche, kebenaran itu tidak pasti karena terus berubah. Bahkan prinsip pertama postmodern yang ikonoklastik itu bagi Kevin J. Van Hooser adalah himbauan jangan percaya pada yang absolut. Alasannya, percaya pada kebenaran absolut menurut Lyotard dalam Postmodern Explained adalah kejahatan kemanusiaan. Sebab kepercayaan ini menjurus pada postmodernisme terhadap agama, seni, filsafat, dan berpikir secara umum adalah pembersihan kuil-kuil pengetahuan dari sisa pemujaan konseptual. Akhirnya, kebenaran berganti rumah dari metafisis menjadi fisik, dari surga turun ke dunia, dari sacred menjadi profan. Alat ukurnya pun kacamata saintis sosial, khususnya konstruksionis. Sifatnya menjadi positivistik dan saintifik yang terus berubah sesuai dengan realitas objektif. Benar berarti benar secara empiris dan sosiologis kultural. Benar menurut Tuhan adalah sudah tidak relevan lagi karena Tuhan di zaman postmodernisme telah mati. Kalau jutaan pria wanita di AS setuju dengan nikah sejenis misalnya, maka nikah seperti itu adalah benar secara objektif, dapat disahkan oleh undang-undang. Kalau tidak, akan melanggar HAM. Bagi postmodernisme tidak ada lagi nilai standar untuk menentukan baik, buruk, dan benar salah, kecuali masyarakat. Itulah deskonstruksi nilai, kebenaran, dan otoritas pemegangnya sekaligus. Kini, ikonoklasme beralih fungsi menjadi menghancurkan logosentrisme cara berpikir barat modern, dogma dan doktrin keagamaan, kebenaran, nilai-nilai moralitas, tatanan sosial, bahkan mana-mana mapan dalam bahasa. Ikonoklas secara khusus berarti orang yang menyerang kepercayaan atau lembaga yang telah mapan. Jadi, apa yang sedang dikerjakan orang postmodernis yang berwajah liberal itu adalah ikonoklastis acts of destruction. Dr. Hamid Fahmi Zargasi.